Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kita akan belajar pada pertemuan kali ini tentang gunnah. Yuk kita simak pembahasan tentang gunnah. Gunnah menurut bahasa adalah dari kata as-sautu lahu raninun fil khayshum, yang berarti suara yang memiliki dering di rongga hidung. Gunnah menurut istilah artinya adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim, dan tidak ada tindakan organ lidah dan dua bibir. Huruf-huruf gunnah yaitu ada dua. Di antaranya nun bertasydid dan mim bertasydid. Huruf tersebut disebut juga sebagai huruf gunnah. Adapun durasi atau ketukan dalam pengucapan gunnah bisa diketahui dengan cara talaki langsung kepada seorang ustadz atau ustadzah yang kompeten, atau bisa kita namakan dengan talaqi wal musyafahah. Nah, karena gunnah memiliki tingkatan atau disebut juga dengan maratibul gunnah yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh bacaan gunnah pada nun dan mim bertasydid. Ada mim bertasydid ketika diawali dengan dhammah. Contohnya summa. Kemudian mim bertasydid diawali dengan fathah. Contohnya amma. Selanjutnya ada nun bertasydid. Nah, yang diawali dengan kasrah contohnya adalah inna. Kemudian nun bertasydid yang diawali dengan fathah contohnya anna. Coba kita lihat ya contoh-contoh nun dan mim bertasydid di dalam Al-Quran. Contoh dalam surat At-Takatsur ayat 4, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian masih contoh mim bertasydid pada surat An-Naba ayat 1, amma yatasaalun. Nah, yang termasuk contoh gunnah adalah pada kata summa dan amma. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh mim bertasydid. Sekarang kita akan masuk kepada nun bertasydid yang ada pada surat Al-Kautsar ayat 1 dan Al-Zalzalah ayat 5. Contoh surat Al-Kautsar ayat 1, inna a'tainakal kautsar. Kemudian di surat Al-Zalzalah ayat 5, bi anna rabbaka awhalaha. Nah, di surat-surat yang lainnya juga banyak teman-teman contoh nun dan mim bertasydid. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Teman-teman bisa mencari di surat-surat yang lainnya. Nah, yang termasuk nun bertasydid adalah di kata inna dan bi anna. Teman-teman yang soleh dan solehah, gunnah itu memiliki tingkatan-tingkatan atau disebut dengan maratibul gunnah. Tingkatan yang pertama adalah paling sempurna atau disebut juga dengan akmal ma takun. Akmal ma takun ini ada pada hukum bacaan nun dan mim bertasydid, idgham bi gunnah, idgham mutamatsilain. Kemudian tingkatan yang kedua sempurna atau disebut juga dengan kamilah. Tingkatan kamilah ada pada hukum bacaan ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab.
Kemudian tingkatan yang ketiga adalah kurang sempurna atau disebut juga dengan naqisah. Naqisah ada pada hukum bacaan izhar halqi, izhar syafawi, nun dan mim sukun. Kemudian tingkatan yang paling terakhir adalah sangat kurang atau disebut juga dengan anqasu matakun. Anqasu matakun ada pada hukum bacaan nun dan mim tidak bertasydid. Alhamdulillah, materi hukum dan nun bertasydid sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami hukum nun dan mim bertasydid ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.